Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kembali di Metro This Week, pemirsa, Desa Wadas di Purworejo, Jawa Tengah sempat berkecamuk lantaran pro kontra proyek waduk. Warga desa pun terpolarisasi akibat adanya provokasi. Namun pemerintah memastikan tidak ada hukum yang dilanggar selama proses pembangunan waduk yang kini belum kelar. Seperti itulah kericuhan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang dipicu penolakan warga terhadap rencana penambangan batu andesit untuk pembangunan proyek waduk Bener. Warga Desa Wadas terpolarisasi akibat provokasi. Ada sebagian warga yang menolak tambang batu andesit di wilayah mereka karena khawatir berdampak buruk pada lingkungan. Namun sebagian lainnya mendukung pembangunan proyek waduk. Dari penjelasan awal akan sangat bermanfaat dan banyak manfaat untuk warga Wadas maupun untuk umumnya Purworejo, kami sangat mendukung. Antara warga yang pro dan kontra? Nah itu ada Pak. Seperti apa Pak? Khususnya kami yang pro rata-rata selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari warga saudara kami yang selama ini sampai saat ini masih menolak. Banyak Pak yang masih menolak? Dari jumlah realnya sudah nggak banyak. Kemudian untuk yang dari luar kota ada Pak yang membantu untuk penolakan di sana? Ini sudah tidak ada ya? Dulu ada. Sekarang? Selama tidak ada, suasana kondusif, sepi. Yang saya peroleh dari keterangan Komnas HAM, memang terjadi saling intimidasi di masyarakat sendiri yang melibatkan dua kelompok warga yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra, seperti biasa. Adanya polarisasi warga Desa Wadas juga diakui Bupati Purworejo, Agus Bastian. Bupati menyebut adanya provokasi dan agitasi membuat Desa Wadas sempat memanas. Akibatnya, 66 warga pun sempat ditangkap aparat kepolisian, namun belakangan telah dipulangkan. Ini sungguhnya sudah terjadi tahun 2018 akhir memang dengan masuknya orang-orang luar ke dalam proyek Wadas ini. Jadi tentunya sudah terjadi pro kontra antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Ya, kalau penjelasan dari kepolisian begitu, ada yang membawa senjata tajam, terus kemudian biar pengukurannya lancar. Memang saya diskusi dengan Kapolda, saya juga diskusi dengan Pak BK kemarin malam bahwa mungkin membawa senjata tajam itu dua persepsi loh ya. Ada satu sisi memang mereka ingin melawan dengan senjata tajam, tapi di sisi kedua ya di kampung mereka bisa saja membawa senjata tajam karena memang di kampung kalau memang mau pemutan ya. Nah, tapi ya itulah yang kemudian kewenangan kita berikan pada kepolisian dan kita percayalah ya insya Allah kepolisian bisa mengambil tindakan itu. Menurut catatan Komnas HAM, kerusuhan yang terjadi di Desa Wadas merupakan peristiwa kali kedua. Adanya pro kontra di antara warga Desa Wadas juga diamini Komnas HAM. Bahkan, kedua kelompok saling melapor ke Komnas HAM. Yang kontra itu mengadu bulan September, terus yang mendukung itu mengadu di bulan Oktober. Gitu. Jadi itu, setelah itu kami ya datang ke Wadas. Saya sendiri sudah 2 kali datang ke Wadas, ketemu dan mendengarkan seperti apa tuntutan dari masyarakat yang menolak begitu. Terus kemudian kami hasilnya apa juga kami diskusikan di Komnas HAM dan juga memberikan permintaan tindak lanjut kepada Pak Gubernur, DPWS sebagai tim teknis dan beberapa pihak terkait lainnya.
Sejak tahun 2018 hingga saat ini, proyek pembangunan Waduk Bener belum kelar. Namun Menko Polhukam menegaskan tidak ada pelanggaran hukum dalam rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas. Tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas ini karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga putusan kasasi di tingkat Mahkamah Agung yang semuanya gugatan itu ditolak. Artinya program pemerintah itu sudah benar, ya. Sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sudah terpenuhi. Tidak ada masalah di sini yang dilanggar. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi. Sudahi berkelahi sesama warga, tapi waspadailah penumpang gelap yang mencari peruntungan dalam senyap. Pemirsa, ancaman varian Omikron memang nyata, tapi mengapa banyak yang memandang sebelah mata? Nantikan sesaat lagi.